Silakan duduk ibu-ibu yang saya kasihi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat pengurus WBI, dalam hal ini Pastor Lisdah yang telah memberikan saya kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah perihal tentang memberi dari hati. Saya tahu saudara-saudaraku ada begitu banyak orang mungkin tidak suka ketika menyinggung kata memberi. Namun kita yakin, kita percaya sebagai orang yang telah dipanggil, dipilih, bahkan ditebus oleh Tuhan. Kita yang telah mendapatkan anugerah daripada Tuhan, maka sudah seharusnya kita wajib melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sebab lebih berharga memberi daripada menerima. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan saudara-saudaraku. Saya boleh nanti dibantu dengan slide yang sudah saya, puji Tuhan. Nah, ada beberapa quote tentang memberi sebelum kita masuk ke dalam tema memberi dari hati. Yang pertama saudara-saudaraku, ternyata memberi adalah hak istimewa, bukan sebuah beban. Memberi adalah hak istimewa yang dimiliki oleh orang percaya. Dan memberi itu bukan sebagai sebuah beban. Yang kedua, quote berikutnya adalah memberi adalah masalah sikap, bukan masalah jumlah. Nanti kita akan bisa membahas perluasan dari quote-quote pada hari ini. Memberi adalah masalah sikap, bukan masalah jumlah. Jangan sampai kita terjebak lalu akhirnya kita tidak mau untuk memberi karena kita takut, kita malu kalau pemberian kita tidak seperti orang lain miliki atau berikan. Jangan sampai kita akhirnya menutup diri dan tidak tergerak bahkan bergerak untuk melakukan suatu pemberian karena kita berkecil hati dengan jumlah yang kita berikan. Quote ketiga adalah memberi itu adalah masalah hati, bukan soal keadaan. Kalau soal keadaan saudara-saudaraku, maka tidak akan pernah bisa kita memberi. Ada begitu banyak alasan yang dimiliki oleh orang-orang dengan contoh, saya ini tidak punya apa-apa, saya ini kan miskin, saya ini kan orang yang berkekurangan. Alasan-alasan demikian bisa dijadikan oleh orang yang pada akhirnya dia tidak kunjung untuk memberi. Jadi quote ketiga ini perlu untuk saudara ketahui bahwa memberi itu adalah masalah hati, bukan soal keadaan. Dan saya mau memberitahu kepada setiap kita saudara-saudaraku, salah satu ciri atau karakter orang beriman adalah memberi. Dan sebaliknya, orang yang memiliki kecenderungan untuk menerima atau mengambil, itu adalah mental beggar mentality atau mental pengemis. Orang kalau punya mental kerajaan, kingdom mentality, dia akan cenderung untuk melakukan firman, memberi dari apa yang ia punya. Yang ia punya pun tanda petik semua berasal daripada Tuhan. Sebenarnya kalau mau jujur, kata memberi ini perlu kita koreksi. Tidak ada yang bisa kita beri kepada Tuhan. Sebab semua berasal daripada Tuhan. Kata yang tepat bagi kita adalah menyalurkan. Menyalurkan. Saya percaya kalau sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita tidak kita salurkan, maka itu akan seperti laut mati, saudara-saudara. Tahu laut mati ya? Laut mati itu berada di bawah 430 meter di bawah permukaan air laut. Nah, saudara-saudara, itu air selalu mendapatkan asupan dari berbagai macam sungai. Tetapi anehnya air tersebut tidak pernah mengeluarkan ke tempat yang lain. Yang mengakibatkan kadar garamnya semakin tinggi dan tidak ada kehidupan di dalamnya. Orang-orang yang tidak mau menyalurkan sesuatu yang dimilikinya sama seperti laut mati. Tetapi berbahagialah kita kalau sesuatu dipercayakan Tuhan kepada kita, lalu kita bergerak untuk memberikan, maka kita sesungguhnya adalah anak-anak Tuhan. Orang yang memiliki mental kerajaan Allah. Jangan sampai kita hanya bernyanyi, aku anak raja, engkau anak raja, kita sama-sama anak raja. Di gereja iya, tetapi ketika pendeta, ketika gereja berbicara tentang memberi, lalu banyak pikiran-pikiran yang muncul di dalam hati kita. Pendeta mata duitan, gereja ngomongnya soal duit. Enggak, saudara-saudaraku, sekali lagi saya mau katakan, ciri orang yang beriman atau karakter orang yang percaya kepada Tuhan, salah satu ditandai dengan memberi. Puji Tuhan saudara-saudaraku. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit menyinggung beberapa karakter orang dalam memberi. Yang pertama, yang saya pelajari, karakter orang dalam memberi adalah, kayaknya nggak ke save ya.
Udah apa-apa. Karakter orang dalam memberi yang saya pelajari yang pertama adalah tidak suka atau pelit dalam memberi. Ada begitu banyak orang pelit untuk memberi. Kalau udah ngomongin memberi, dia berpikir, gimana saya bisa memberi sekecil-kecilnya untuk seorang, untuk Tuhan, untuk gereja. Tetapi dia berpikir, bagaimana saya bisa mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Kayak udah judi, saudara-saudara. Kayak udah apaan gitu. Karakter orang dalam memberi, pertama tidak suka atau pelit dalam memberi. Seberapa banyak orang-orang yang ngaku-ngaku saudara-saudaraku suka berdoa, tapi pelitnya minta ampun. Saya yakin orang yang demikian pasti belum dijamah dan diubah oleh Tuhan. Dia suka ngomongin firman Allah, tetapi kalau ngomongin memberi, pelitnya minta ampun. Ini pun orang yang belum bertobat sebenarnya. Ada begitu banyak orang suka ngomongin tentang Tuhan. Tuhan baiklah, Tuhan murah hatilah, Tuhan dahsyatlah, Tuhan hebatlah. Tetapi kalau udah ngomong memberi, dia menutup diri. Nah ini pun salah satu tanda bahwa dia sebenarnya belum diubahkan oleh Tuhan. Dia belum mengalami Tuhan. Oleh karena itu harus kita kenali karakter dalam memberi. Pertama tidak suka atau pelit dalam memberi. Yang kedua berat dalam memberi atau terlalu banyak mikirnya. Kalau aku kasih ini, entar apa lagi yang aku punya? Kalau aku bagikan ini, entar apa lagi makananku hari ini? Ada begitu banyak pikiran-pikiran yang pada akhirnya membuat dia tidak memberi. Orang-orang yang berat dalam memberi atau terlalu banyak mikir, saya dapat kategorikan orang yang cenderung tergerak tapi tidak pernah bergerak. Seberapa banyak orang yang kalau ngomongin tentang Tuhan, pekerjaan Tuhan, hatinya tergerak, tapi gak pernah bergerak. Dapat memahami yang saya katakan ya? Nah, ini berat dalam memberi, terlalu banyak mikirnya loh. Orang-orang yang berat dalam memberi terlalu banyak mikir adalah orang-orang yang cenderung tergerak, tapi gak pernah bergerak. Kalau kita selama ini tergerak tapi gak pernah bergerak, yuk kita bertobat loh. Kita harus berubah. Kita harus berubah dan kita harus mau bergerak. Bukan hanya tergerak, tetapi bergerak. Yang ketiga, orang yang cenderung menyombongkan pemberiannya karena merasa berjasa. Orang-orang seperti ini, kalau menyumbang ke gereja, kalau nggak dibaca namanya, dia marah. Dia omong, pasti duit saya diembat tuh. Pasti duit saya nggak dimasukin tuh. Pasti duit saya hadir banyak sekali kata-katanya yang keluar. Orang kalau udah menyombongkan pemberiannya karena merasa berjasa repot. Kalau nggak dibacakan Ferdi Sambo Mangunkusumo Joyo Wijoyo kan begitu ya. Dia baru senang sekali. Tapi kalau nggak disebutkan namanya, dia mencurigai gereja makan duit lah, pendetanya ngambil lah, dimasukkan ke sini lah. Ini berbahaya. Ada begitu banyak orang menyombongkan pemberiannya. Tuh kalau nggak gara-gara saya nyumbang speaker itu, mana bisa kamu nyanyi kok suara kedengaran semerdu ini. Ada banyak orang ketika memberi disombongkan. Ini berbahaya loh saudara-saudara. Cukuplah kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Amin. Alias apa? Biar Tuhan yang melihat hati kita ketika kita memberi untuk kemuliaannya. Yang keempat, memberi dengan niat untuk kepentingan pribadi. Jadi dengan kata lain demikian, kalau aku kasih 1, aku pasti dikasih 10. Kalau aku kasih ini, biar namaku nanti diingat. Kalau aku kasih begini, biar aku tercatat salah satu donatur dan lain sebagainya. Tidak perlu kita mencari nama untuk sesuatu yang kita beri. Yang setuju katakan amin. Yang kelima, ini beberapa karakter saja. Kita belum masuk ke poinnya. Dan yang kelima ini penting. Karakter orang dalam memberi adalah memberi dengan tulus. Atau ini yang saya sebut dengan memberi dari hati. Memberi dengan tulus. Nah kita dapat pelajari dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai 44 firman Allah demikian. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Perikop ini sedang menceritakan bagaimana Yesus memperhatikan dua karakter dalam hal memberi. Dua sikap hati dalam memberi. Pertama-tama Tuhan memberikan contoh, ada orang yang memberi karena dari kelimpahannya, atau memberi dari uang yang lebih daripada yang dia miliki. Dan yang kedua, Tuhan membandingkan ada orang yang memberi memang dari segenap hidupnya. Orang kaya dan janda. Janda ini adalah bisa janda yang benar-benar ditinggal mati oleh suaminya. Bahkan dia janda benar-benar tidak bisa lagi bergantung kepada siapapun. Tetapi Tuhan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh janda ini. Tuhan berkata, mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Artinya saudara-saudara, janda ini memberi all out. Semuanya untuk Tuhan. Saya masih ingat ketika saya kuliah, saudara-saudaraku, salah satu dosen berkata demikian. Kalau kamu berani all out untuk Tuhan, Tuhan pun akan all out buat kamu. Kalau engkau mau habis-habisan untuk Tuhan, Tuhan pun pasti akan habis-habisan kepadamu. Dengan kata sederhananya, kalau engkau mau habis-habisan untuk Tuhan, gak mungkin hidupmu akan miskin selama-lamanya. Kenapa kita sering kali, saudara-saudaraku, hitung-hitungan sama Tuhan? Mikir kalau mau memberi kepada Tuhan. Pada dasarnya kita ini masih diselimuti oleh pemikiran bahwa apa yang ada padaku ini karena kerja kerasku. Apa yang ada padaku ini semua milikku. Kita lupa satu hal, bukankah semua berasal daripada Tuhan? Oleh karena itu, berbicara tentang memberi dari hati, yang pertama yang saya pelajari adalah berbicara karena kerelaan dan bukan paksaan. Jadi memberi dari hati berarti memberi karena kerelaan dan bukan karena paksaan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Memberi itu harus dari kerelaan hati. Rela untuk memberikan yang terbaik. Saudara-saudaraku, jangan sampai kita ini fokusnya hanya kepada materi loh. Ada begitu banyak hal berbicara tentang pemberian. Memberi kasih, memberi materi, memberi perhatian, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita ini masuk dalam satu skup yang kecil. Hanya dalam materi, enggak juga. Ada begitu banyak hal yang kita bisa bicarakan perihal tentang memberi. Memberi perhatian kepada suami, memberikan perhatian kepada anak-anak, memberikan cinta kasih kepada keluarga, dan lain sebagainya. Nah, yang saya pelajari ketika berbicara memberi dari hati, berarti seseorang harus memberi karena kerelaan, bukan karena paksaan. Apalagi karena diancam. Pak, bagaimana mungkin Pak saya tidak memberi Pak? Karena apa? Kantong kolektif udah di depan saya Pak. Nggak ngasih malu, nggak ngasih nggak enak. Akhirnya saya kasih Pak. Pas paling parahnya Pak, pas membuka dompet yang ada warna merah semua. Bingung Pak, tadi saya udah mikir di mana harga 20.000 yang sudah saya tukar di jalan tadi ya. Ternyata nggak tahu kemana. Akhirnya mau nggak mau, karena kantong kolektif sudah ada di depan saya. Akhirnya waktu mengambil itu pun tangan saya gemeteran. Bukan karena saya takut akan Tuhan, tapi karena terpaksa dan karena nggak enak sama pengedar kolektif katanya. Kan repot saudara-saudara. Repot. Satu kali saudara-saudara, dulu belum pakai QR code ya. Dulu sebelum pandemi masih kolektif begini. Saya kaget. Dan itu membuat saya bertobat loh saudara-saudara. Kalau dibilang lebih rohanian mana saya sama istri saya harus ngakui istri saya lebih rohani daripada saya. Tapi saya kadang-kadang malu, akhirnya saya berupaya untuk mengimbangi. Istri saya saudara-saudara, mohon maaf, dulu saya nggak tahu sekarang. Dan saya nggak ngotak-atik itu. Kalau dia dari rumah mau gereja, dia udah siapin itu warna-warna merah tuh. Bayangkan loh, dia ngajarin anak saya begitu. Kadang kan anak-anak kan nggak tahu malu ya. Kadang-kadang pegang 100.000 jalan-jalan begini kan lucu ya. Kita kan nggak mungkin ya. Tapi anak-anak begitu diajarin. Bukan karena kita punya lebih, enggak. Tapi saya yakin istri saya sudah mengajarkan nilai-nilai baik.
Kamu ngasih begini pun kita nggak makan kok sampai beberapa hari. Tetap kita bisa makan. Buktinya kamu minimal sekali seminggu. Kita masih bisa makan walaupun di pecel lele di luar sana. Coba bayangkan seberapa banyak orang ngirit makan, ngirit itu segala macam. Nggak kaya juga. Nggak ada apa-apa juga di dalam kehidupan keluarganya. Makanya saudaraku, kalau kita mau memberi, apalagi berbicara dari hati, bukan karena paksaan. Allah mengukur persembahan bukan dari jumlah yang dipersembahkan, tapi ingat dari kerelaan hati karena mengasihi. Kalau saudara mengasihi seseorang, saudara pasti akan bisa memberi apa yang saudara punya. Jangankan dululah sebelum suami, waktu kita pacaran, pacar kita bisa kita kasih motor loh kalau kita punya motor. Udah kamu pakai aja nih sayang, pakai mobil ini aja, bisa kita rela begitu loh. Pacar loh, apalagi Tuhan. Kenapa kita tidak bisa lakukan demikian? Kenapa kita tidak bisa lakukan? Mari Bapak Ibu atau saudara-saudara wanita Betel yang saya kasihi di tempat ini. Yuk kita rubah mindset kita. Kalau kita mau memberi bukan karena paksaan tetapi karena rela. Karena aku mengasihi Tuhan. Karena aku mencintai Tuhan lebih daripada segalanya. Yang setuju katakan amin. Ini yang Tuhan mau supaya saudaraku jangan bersungut-sungut. Coba bayangkan kalau kita memberikan persembahan pulang dari gereja. Yang ada bukan sukacita, malah sungut-sungut. Nyesel saya ngasih segini, nyesel saya begini, nyesel. Akhirnya saudara minggu depan saudara tidak ke gereja gara-gara itu. Saudara akhirnya tidak diberkati. Akhirnya saudara marah-marah dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak memberi dengan kerelaan hati? Untuk orang lain yang susah aja ketika kita melihat bisa tergerak. Untuk Tuhan. Masa kita tidak bisa melakukan hal ini demikian. Yuk kita mau sama-sama belajar untuk memberi karena kerelaan. Yang kedua, berbicara tentang memberi dari hati. Berarti berbicara tentang memberi karena mengasihi. Markus 12 ayat 44 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab mereka semua memberi dari kelebihan hartanya. Tetapi janda itu sekalipun miskin memberikan semua yang ada padanya. Justru yang ia perlukan untuk hidup. Bayangkan saudara-saudara. Tidak ada lagi bekal untuk menyambung hari esok. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan. Dia memberikan segalanya. Karena dia mengasihi orang yang telah memberkatinya. Yang telah memelihara hidupnya. Yang telah menjamin kelangsungan hidupnya dari hari ke hari. Kalau kita sadar betul siapa yang menjamin hidup kita, siapa yang memelihara hidup kita, maka kita akan memberi karena kita mengasihi Tuhan. Janda ini all out karena dia mengasihi Tuhan. Kalau kita saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mempelajari tulisan-tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ada begitu banyak jemaat yang ada di Makedonia. Mereka itu memberi dari apa yang seharusnya mereka beri. Mereka bisa memberi 2 kali lipat. Karena mereka mengasihi Tuhan. Yang telah memelihara, yang telah menyelamatkan, yang telah melakukan banyak hal dalam kehidupan ini. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Jangan hanya sekedar slogan mengasihi. Bukti mengasihi adalah berkorban loh. Tuhan Yesus itu adalah utusan Bapa sebagai bentuk kasihnya kepada manusia. Diutuslah Tuhan Yesus. Yang namanya kalau kita mengasihi pasti berkorban. Yang namanya kalau kita memberi pasti karena kita mengasihi. Oleh karena itu sesuatu harus kita korbankan kepada Tuhan. Baik waktu, baik materi, apa yang kita punya harus kita beri untuk Tuhan. Yang ketiga, berbicara tentang memberi dari hati berarti memberi karena menyadari bahwa semua berkat yang dimiliki adalah anugerah dari Tuhan. Kalau kita itu mikir bahwa yang kita miliki itu punya kita, nggak bakalan kunjung tiba untuk kita memberi kepada Tuhan. Karena kita merasa ini punya gua, ini punya saya. Masa saya kasih untuk dia? Tapi kalau kita sampai kepada level kesadaran penuh bahwa apa yang kita punya itu berasal daripada Tuhan. Kan ada lagunya ya? Ada kan? Lagunya kalau nggak salah semua yang kumiliki berasal daripadamu. Ya kan? Kalau kita sadar kenapa kita susah untuk memberikan itu. Sebenarnya banyak contoh-contoh di gereja ini saudara-saudaraku. Saudara dengar dari telinga ke telinga atau mulut ke mulut. Banyak juga orang yang memberi karena mengasihi. Memberi karena dia sadar itu semua anugerah daripada Tuhan. Kalau saya mau ngomong ini ya,
Bapak Ibu, saya punya contoh kecil. Satu kali katakanlah si A, dia susah sekali. Waktu itu duit saya cuma ada 50.000 di dompet. Dia harus PCR, waktu itu PCR berapa ratus ribu gitu ya. Dia udah mohon-mohon sampai nyembah kaki saya. Awalnya dimulai dari konseling. Lalu saya memang tergerak karena saya mengasihi dia. Lalu saya pikir duit saya tinggal 50.000. Enggak apa-apa deh, saya pulang gak punya uang. Tapi kurang. Saya mengkontak seseorang, lalu saya telepon dia, saya minjem uang. Uang itu saya alihkan untuk dia PCR. Karena dia harus cari pekerjaan dan itu salah satu persyaratannya. Lalu setelah dia di PCR, hasilnya negatif, dia diterima. Ketika dia diterima, dia datang kepada saya, dia sembah saya. Seperti saya ini Tuhan bagi dia yang menyelamatkan dia dari pergumulan yang berat itu. Lalu saya bilang, nggak usah Pak, biasa aja kali Pak, nggak apa-apa. Saya ngomong sama istri saya ngutang untuk membantu seseorang. Apa yang terjadi saudara-saudaraku? Tuhan itu saudara, tidak pernah berhutang kepada kita. Dalam keadaan yang terjepit, saya butuh sesuatu. Tuhan sanggup gerakan orang untuk menolong saya. Persis seperti apa yang saya butuhkan. Bahkan kalau dinominalkan lebih daripada 10 kali lipat dari apa yang sudah saya bantu kepada orang tersebut. Ini contoh kecil. Apa yang saya punya ini semua dari Tuhan. Gak apa-apa kalau aku kembalikan melalui orang lain yang membutuhkan. Kita harus sampai kepada mindset tersebut. Jangan sampai kita miliki mental pengemis, tetapi milikilah mental kerajaan. Kita memberi karena kita mengasihi, kita memberi karena kita sadar apa yang kita punya semua berasal daripada Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 26 dikatakan demikian. Karena bumi ini dengan seluruh isinya adalah kepunyaan Tuhan. Mas saudara, yang berapa gram itu, berlian saudara yang karatnya itu berapa karat begitu ya. Mobil, harta, kekayaan yang kita miliki itu. Memang sepintas omongannya milik kita, tetapi sebenarnya itu titipan bagi kita. Kalau saudara dipercaya untuk mengelola itu, kenapa saudara tidak melakukan dengan maksimal supaya lebih besar lagi saudara dipercayakan? Kalau sekarang kita merasa kita punya, jangan berharap akan ada lagi perkara yang lebih besar yang akan dipercayakan oleh Tuhan. Bukankah dia berkata, orang yang setia dalam perkara kecil akan diberikan perkara yang besar. 2 Hagai 2 ayat 9, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bahkan 1 Tawarik pasal 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Yang keempat saudara-saudara, yang terakhir. Berbicara tentang memberi dari hati berarti berbicara tentang memberi karena berbahagia. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 dikatakan demikian. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, apa? Itu kan berlaku untuk orang yang punya, untuk orang yang kaya. Mereka senang kalau memberi Pak. Tapi gimana saya kalau enggak punya ini Pak? Jangan salah saudara-saudaraku. Dengan keadaan apapun, ingat tadi quote. Memberi itu bukan masalah keadaan, tetapi masalah sikap hati karena kita mengasihi. Oleh karena itu ketika Tuhan berkata berbahagialah atau lebih berbahagia memberi daripada menerima, kita harus sambut ini sebagai sesuatu yang baik dalam kehidupan kerohanian kita. Bukan berlaku kepada orang kaya atau orang yang punya, tetapi kepada semua orang percaya. Kalau ngomong gak punya Bapak, atau kalau ngomong yang miskin, masih banyak orang yang lebih miskin daripada kita. Kalau ngomong gak punya makanan di rumah, masih banyak saudara-saudaraku. Mending kalau kita masih gak punya makanan di rumah. Tapi bagaimana mereka yang sedang terkapar di rumah sakit? Ada makanan, gak bisa makan. Tidak ada alasan untuk kita untuk tidak memberi untuk Tuhan. Apapun itu, waktu kita, perhatian kita, apa yang kita miliki untuk Tuhan saudara-saudaraku. Oleh karena itu ada beberapa manfaat ketika kita memberi. Yang pertama yang saya pelajari, ternyata memberi menolong kita untuk belajar merasa cukup. Kalau kita memberi berarti kita masih cukup. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau saudara nggak pernah memberi, pasti saudara akan terus merasa kurang dalam kehidupanmu. Jangan sampai ini engkau imani. Tetapi imanilah kalau aku memberi karena aku dicukupkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini penting bagi kita ya. Penting sekali. Memberi menolong kita atau mengingatkan kita bahwa kita ini terus belajar untuk merasa cukup dalam kehidupan ini.
Cukup pas beli rumah, ya kan? Enak. Cukup pas mau jalan-jalan atau Holy Land, enak Bu Suci, Bu Lisda. Cukup ketika mau jalan-jalan ke Tiongkok, ya kan? Cukup. Ketika kita mau beli mobil Mercy, cukup, ya kan? Ketika kita mau beli berlian 24 karat, cukup. Ketika kita mau ganti warna rambut, cukup segalanya. Kan enak, bener gak? Oleh karena itu ya belajarlah kita untuk memberi dari apa yang kita punya. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan demikian kita sedang belajar merasa cukup. Yang kedua, dengan memberi membuat kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita loh. Coba bayangkan saudara-saudaraku, apa yang kita beri selama ini, toh juga Tuhan enggak meninggalkan kita. Justru Tuhan tetap memelihara hidup kita loh. Semakin banyak orang dipercayakan karena memberi, maka semakin banyak pula Tuhan akan lebih lagi dan lebih lagi mempercayakan kepada Dia. Ketika kita memberi, berarti kita yakin akan pemeliharaan Tuhan. Tak berkesudahan kasih setianya, selalu baru tiap pagi, besar setia Tuhan. Yuk, ibu-ibu yang saya kasihi, ibu-ibu yang luar biasa dan dahsyat. Memberi itu bukan soal jumlah, tetapi dengan memberi saudara diingatkan, saudara cukup. Dengan memberi saudara diingatkan bahwa Tuhan memelihara hidup saudara. Dengan memberi saudara dibuat untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Ajarku lebih, ajarku mengenalmu. Ajarku lebih mengenalmu, pribadimu yang kurindu, ajarku mengenalmu. Dengan memberi kita belajar mengenal kasih Tuhan di dalamnya. Dengan memberi kita belajar bagaimana Tuhan yang sesungguhnya itu. Jangan cuma omdo, tergerak nggak pernah bergerak. Paling parahnya nggak tergerak, nggak bergerak juga. Saya percaya di gereja ini semua tergerak dan bergerak. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, dengan memberi kita meyakini bahwa memberi adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Anugerah, nggak semua orang saudara-saudaraku bisa dipercayakan atau bisa tergerak untuk memberi. Kalau saudara hari ini bisa memberi, itu semua karena anugerah Tuhan. Dengan kata lain, memberi adalah hak istimewa. Memberi adalah hak istimewa dan memberi adalah istimewa. Quote terakhir saudaraku. Karena waktu saya juga sudah mepet, ya kan? Quote terakhir ini penting bagi kita. Next slide. Apapun yang kita berikan, bila tujuannya untuk mendapatkan imbalan atau mungkin popularitas, maka sesungguhnya pemberian kita adalah sebuah bisnis terselubung. Ini hati-hati loh. Kalau saudara aku kasih supaya dapat, kayak mancing gitu saudara ya. Saudara itu kita sedang menghina Tuhan yang kaya. Kita sedang menghina Tuhan yang empunya segalanya. Kita sedang menghina Tuhan yang menciptakan kita. Kita sedang menghina Tuhan yang sanggup melakukan apa-apa. Jangan sampai kita terjebak dalam suatu keadaan ini. Jangan berbisnis terselubung di dalam gereja. Jangan punya agenda terselubung di dalam saudara melayani. Ini sangat berbahaya. Ini penting sebagai quote penutup bagi saudara-saudara perihal tentang memberi dari hati. Apapun yang kita berikan, kalau tujuannya untuk mendapatkan imbalan, supaya semakin dipercaya, ya kan? Supaya namanya diingat, ya kan? Supaya semakin dipromosikan, ya kan? Supaya dihargai, ya kan? Atau mungkin supaya saudara punya popularitas. Oh, si akan nyumbang, si akan begini. Nah, ini sangat berbahaya. Ketika kita melakukan pemberian itu, justru pemberian kita menjadi tidak bernilai. Atau dengan kata lain, kita sedang terjebak dalam sebuah bisnis terselubung. Dan ini bisa menjerat orang yang pada akhirnya memanfaatkan pelayanan untuk kepentingan diri sendiri. Kiranya apa yang saya sampaikan pada saat hari ini dapat menginspirasi kita supaya sebagai orang percaya yang paling tidak salah satu ciri atau karakternya yaitu memberi dari hati, dapat kita mulai sejak dari sekarang. Dan kita dapat memberi jauh lebih baik daripada hari kemarin. Dan pemberian kita adalah pemberian yang berkualitas. Pemberian di mana orang yang memberinya memiliki hati atau mental kerajaan Allah. Pemberiannya menyenangkan hati Tuhan. Pemberiannya boleh memberkati banyak orang. Dan pemberiannya dapat dipakai untuk pemberitaan Injil di mana saudara berjemaat atau didewasakan atau dilayani dan digembalakan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada saat siang hari ini. Kami belajar banyak hal Tuhan dari seorang janda yang miskin.
ketika memberikan dari apa yang dia punya seluruh hidupnya Tuhan, seluruh nafkahnya, mengajarkan kami untuk kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah kami mulai hari ini Tuhan boleh memberi karena kerelaan hati kami, bukan karena paksaan. Kami juga dapat memberi karena kami mengasihi Tuhan, karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan kami juga memberi karena kami menyadari Tuhan, apa yang kami miliki semua berasal daripadamu. Dan kami juga mau memberi karena kami mau berbahagia ya Tuhan. Sebab kami tahu dengan kami memberi, kami diingatkan bahwa kami akan selalu merasa cukup dengan apa yang Tuhan beri. Dengan kami memberi Tuhan, kami akan berbahagia. Sebab kami yakin Tuhan akan terus memelihara hidup kami. Dengan kami memberi kepadamu Tuhan, kami akan selalu diingatkan Tuhan untuk kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman ini termaterai dalam setiap hati para wanita Betel Eklesia yang hadir pada saat siang hari ini. Materaikanlah firman-Mu, biar kami semakin hari semakin lebih lagi pemberian kami berkualitas, menyenangkan hati Tuhan, dan sikap hati kami, sikap hati sebagai seorang anak yang bermental kerajaan surga dalam hal memberi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Setiap kita yang diberkati dan setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bu Gina.